kita akan membahas materi terkait administrasi kelas. Mungkin kata administrasi itu tidak asing lagi bagi kita. Secara terminologi, kata administrasi itu dapat diartikan dalam kata lain, seperti mengelola, mengatur, dan mengurus. Dengan demikian, administrasi kelas adalah sebuah proses pemeliharaan lingkungan kelas dan adanya peran guru untuk menciptakan sebuah kelas yang optimal. Seperti yang kita ketahui, kelas yang optimal yaitu sebuah kelas yang kondusif. Antara siswa dan guru terjalin sebuah interaksi, baik interaksi sosial maupun interaksi dalam proses penyampaian materi. Di sisi lain, administrasi kelas adalah sebuah keterampilan yang harus dimiliki oleh guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi pembelajaran yang kondusif. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, yaitu pembelajaran yang kondusif sehingga menciptakan sebuah kelas yang efektif. Dan guru juga dapat mengendalikan kelas jika terjadi sebuah penyimpangan atau adanya sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh siswa di dalam kelas. Oleh karena itu, administrasi dapat menghambat sebuah penyimpangan dan tingkah laku siswa yang dapat menghambat proses pembelajaran. Di sisi lain, peserta didik diharapkan memiliki rasa kesadaran diri dan rasa kepemimpinan dalam penerapan administrasi kelas sebagai wadah untuk kontrol diri serta untuk meningkatkan motivasi dalam proses belajar. Administrasi kelas pada umumnya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan belajar. Oleh karena itu, ketercapaian tujuan administrasi kelas dapat dilihat yang pertama, peserta didik memberikan respon yang setimpal terhadap perlakuan yang sopan dan penuh perhatian dari guru. Yang kedua, peserta didik akan melakukan tugasnya dengan rajin dan penuh konsentrasi, sesuai dengan kemampuannya. Kemudian di sisi lain ada beberapa indikator keberhasilan dalam pengelolaan kelas. Yang pertama, mewujudkan situasi dan kondisi belajar mengajar yang kondusif yaitu secara tertib, lancar, dan disiplin. Kemudian terjadinya hubungan interpersonal yang baik antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa. Materi yang selanjutnya yaitu fungsi administrasi kelas. Menurut Hadari Mawawi, fungsi administrasi kelas ialah suatu kemampuan guru dalam memanfaatkan kelas baik berupa pemberian kesempatan yang seluas-luasnya pada setiap individu peserta didik untuk melaksanakan kegiatan yang kreatif dan efektif, sehingga di dalam pembelajaran dapat memanfaatkan waktu dengan efektif dan efisien dalam melakukan kegiatan di dalam kelas yang sejalan dengan kurikulum serta perkembangan para peserta didik. Fungsi-fungsi administrasi kelas yang dilakukan oleh guru itu meliputi sebagai berikut. Yang pertama ada fungsi perencanaan kelas. Merencanakan adalah suatu proses memikirkan dan menerapkan secara matang baik berupa arah, tujuan, dan tindakan sekaligus mengkaji berbagai sumber daya dan metode atau teknik yang ingin dicapai. Fungsi yang kedua yaitu fungsi mengorganisasikan kelas. Mengorganisasikan adalah suatu proses mengalokasikan, mendistribusikan wewenang dan sumber daya peserta didik untuk mencapai tujuan di dalam pembelajaran. Yang ketiga ada fungsi kepemimpinan kelas. Kepemimpinan efektif di ruang kelas merupakan bagian dari tanggung jawab guru di dalam kelas. Dalam hal ini guru memimpin, mengarahkan, memotivasi, dan membimbing peserta didik untuk dapat melaksanakan proses belajar dan pembelajaran yang efektif dan efisien sesuai fungsi dan tujuan pembelajaran. Yang terakhir ada fungsi pengendalian kelas. Pengendalian kelas bukan merupakan tugas yang mudah bagi guru karena di dalam kelas terdapat berbagai macam peserta didik yang memiliki karakteristik yang berbeda. Kegiatan di dalamnya seperti pengawasan, membimbing, dan kemudian dievaluasi agar dapat dideteksi apa yang kurang serta dalam direnungkan kira-kira apa yang harus diperbaiki. Pengendalian kelas merupakan proses untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh guru dan siswa sesuai dengan aktivitas yang direncanakan agar mencapai tujuan yang efektif dan efisien.
Materi sebelumnya yaitu terkait fungsi dan tujuan administrasi kelas. Apakah fungsi dan tujuan administrasi kelas cukup dalam ruang lingkup administrasi kelas? Tentu saja tidak, karena di sini ada prinsip-prinsip administrasi kelas. Jadi, apa sih itu prinsip-prinsip administrasi kelas? Pada dasarnya, prinsip itu sebagai pedoman atau dasar pokok untuk melakukan suatu hal. Maka, dalam konteks ini, administrasi kelas menggunakan prinsip-prinsip untuk sebagai pedoman dan pokok dasar dalam mengimplementasikan administrasi kelas. Maka dari itu, untuk memperkecil masalah atau gangguan dalam pengelolaan kelas, maka diperlukannya prinsip-prinsip administrasi kelas. Di sisi lain, ada beberapa contoh administrasi kelas. Yang pertama yaitu ada hangat dan antusias. Hangat dan antusias merupakan salah satu prinsip yang diperlukan dalam proses belajar dan mengajar. Dengan adanya hal tersebut, guru dapat menumbuhkan rasa pendekatan kepada peserta didik sehingga peserta didik merasa lebih nyaman dan memiliki rasa antusias untuk aktif dalam proses pembelajaran. Hal tersebut dapat dikatakan berhasil dalam mengimplementasikan administrasi kelas. Yang kedua yaitu ada tantangan. Dalam hal ini, tantangan itu masuk ke dalam bagaimana cara penggunaan kata-kata, tindakan, cara kerja, atau bahan-bahan yang digunakan untuk meningkatkan kreativitas siswa atau rasa antusias siswa dalam belajar sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang. Selanjutnya yaitu bervariasi. Dalam konteks ini, bervariasi itu mengacu kepada bagaimana guru mengajar di dalam kelas. Yang pertama yaitu cara penggunaan alat media, gaya mengajar guru, pola interaksi antara siswa dan guru, dan bagaimana cara guru tersebut meningkatkan perhatian peserta didik. Di sini hal terpenting yang digarisbawahi yaitu karena teknologi yang semakin canggih, maka guru dapat memanfaatkan beberapa teknologi yang sudah tersedia. Contohnya Google Classroom, Zoom Meeting, WhatsApp Group, dan Telegram. Hal tersebut itu bisa digunakan sebagai media atau wadah untuk proses pembelajaran, sehingga hal tersebut juga dapat mengimplementasikan teknologi dalam dunia pendidikan. Di sisi lain, dengan adanya variasi tersebut merupakan kunci untuk tercapainya pengelolaan kelas atau administrasi kelas yang efektif dan menghindari adanya kejenuhan. Kemudian ada keluasan tingkah laku guru untuk mengubah strategi mengajarnya sehingga dapat mencegah kemungkinan munculnya gagasan siswa dalam pembelajaran. Jadi siswa bisa merasa nyaman dan merasa pembelajaran tersebut efektif karena adanya sifat keluasan tersebut. Sisi lain, dengan adanya keluasan tersebut juga mencegah adanya gangguan seperti keributan siswa, tidak ada perhatian, dan siswa tersebut tidak mengerjakan tugas atau sebagainya. Kemudian yaitu ada penekanan. Penekanan di sini yaitu penekanan terhadap hal positif. Jadi ketika ada siswa yang melakukan sebuah kesalahan itu jangan dimarahin atau diberi perspektif yang negatif. Contohnya menasihati anak tersebut dengan cara marah-marah tetapi di dalam kelas, sehingga siswa-siswanya yang lain tuh melihat keadaan tersebut. Di sisi lain, hal tersebut itu tidak baik untuk psikologi siswa dan keadaan siswa untuk proses pembelajaran ke depannya. Maka lebih baik guru itu menasihati secara pelan-pelan dan baik-baik kepada siswa tersebut, sehingga proses pembelajaran akan tetap berjalan dengan lancar. Kemudian adanya penanaman disiplin. Penanaman disiplin salah satu hal terpenting dalam kegiatan belajar mengajar baik di dalam kelas maupun kegiatan di sekolahan secara umum. Karena setiap peserta didik juga harus memiliki rasa disiplin dan guru juga harus memberi teladan tersebut kepada peserta didik agar peserta didik dapat mencontoh atau meniru guru tersebut dalam hal-hal yang positif. Di sisi lain, di sini juga ada part stabilitas emosi. Jadi emosi itu merupakan hal yang sangat sensitif bagi interaksi antara satu sama lain. Maka dari itu kita harus bisa mengontrol emosi di dalam kelas sehingga dapat mencerminkan sesuatu pribadi yang baik dan bisa menjaga
suasana di kelas antara kerukunan satu sama lain, dan juga memiliki rasa sabar yang tinggi. Kemudian yaitu kesederhanaan. Kesederhanaan itu dilihat dari penampilan dan cara berpakaian dalam aktivitas sehari-hari. Kalau siswa, seperti yang kita ketahui, mereka sudah mendapatkan seragam tersebut dipakai juga untuk menaati peraturan di sekolah, dan guru juga sama menggunakan seragam yang sudah ditentukan, kecuali ada beberapa sekolah yang memiliki peraturan yang berbeda. Tapi di sisi lain juga harus mengedepankan kesederhanaan dan cara berpakaian yang sopan, memenuhi syarat dalam kehidupan sosial tersebut. Kemudian ada rasa optimis dan percaya diri. Pada dasarnya, rasa optimis dan percaya diri itu merupakan hal yang penting yang harus dimiliki oleh setiap diri seseorang. Karena jika memiliki rasa optimis dan percaya diri, maka mereka akan bebas berekspresi dan melakukan sebuah aktivitas yang diinginkan dengan sungguh-sungguh, dengan percaya diri tanpa memikirkan pandangan orang lain. Jadi hasil yang dicapai juga akan maksimal sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Dan yang terakhir yaitu ada adil dan humoris. Dalam konsep adil ini, guru harus menyamaratakan semua siswa agar setiap siswa tidak merasa didiskriminasi. Contohnya yaitu jangan membeda-bedakan siswa dari status gendernya, status sosial, status kemampuannya, dan juga dalam memberi nilai, sehingga setiap siswa juga merasa diayomi satu sama lain tanpa dibedakan statusnya. Kemudian proses pembelajaran juga akan berjalan secara optimal. Yang terakhir yaitu humoris. Seorang guru juga harus bisa mengubah suasana belajar yang santai atau tidak kaku. Di sisi lain, seperti yang kita ketahui, guru itu bisa memancing dengan menceritakan topik di luar pembelajaran, tetapi hal tersebut juga harus memiliki unsur yang memotivasi siswa untuk lebih semangat dalam belajar, sehingga proses pembelajaran tidak monoton. Macam-macam administrasi kelas. Administrasi kelas adalah salah satu tanggung jawab guru yang tidak lepas dari pembelajaran. Dengan demikian, perlu diingat bahwa guru yang bertindak sebagai wali kelas memiliki wewenang untuk administrasi kelas selama periode yang telah ditentukan. Di sisi lain, guru pelajaran memiliki wewenang untuk administrasi kelas selama pembelajaran berlangsung oleh guru yang bersangkutan. Dengan demikian, guru harus mempertimbangkan berbagai aspek administrasi kelas seperti administrasi, operasional, dan desain ruang yang nyaman bagi siswa. Yang pertama, kegiatan administrasi. Seperti yang kita ketahui, kelas adalah kelompok di mana siswa bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, dalam administrasi kelas, peran guru atau wali kelas melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan. Guru atau wali kelas harus mencapai tujuan secara konkret seperti tahunan, semester, mingguan, atau harian jika memungkinkan. Program kurikulum harus mencakup program mingguan serta kebersihan lingkungan kelas. Yang kedua, pengorganisasian kelas. Bagian terpenting dalam pengorganisasian kelas adalah menempatkan karyawan atau siswa yang tepat dengan mempertimbangkan kemampuan dan pengalaman mereka. Selain itu, siswa dapat melakukan tugasnya dalam hal peralatan kebersihan. Yang ketiga, pengarahan. Setelah menyusun program dalam pengorganisasian, maka langkah selanjutnya adalah melakukan kegiatan sesuai program yang ditentukan. Yang keempat, koordinasi kelas. Koordinasi kelas adalah kegiatan mengatur personal, peralatan, dan fasilitas untuk mencapai tujuan dalam suatu hubungan yang selaras. Yang kelima, komunikasi kelas. Komunikasi yang baik sangat diperlukan antara masing-masing personal dengan seluruh anggota kelas maupun guru atau wali kelas dalam upaya mewujudkan pengorganisasian kelas secara efektif. Yang keenam, pengendalian kelas. Dalam pengendalian ini bertujuan untuk mengevaluasi setiap kegiatan yang telah dilakukan untuk melihat apakah telah mencapai tujuan yang diharapkan atau kegiatan operasional. Kegiatan administrasi harus didukung oleh manajemen operasional yang seluruh program dapat berfungsi secara efektif untuk mencapai tujuan dan mencapai keberhasilan dalam pembelajaran.
Kegiatan berikut ini merupakan kegiatan eksekutif dalam administrasi kelas, antara lain: yang pertama, tata usaha kelas. Mengumpulkan dan mencatat data siswa termasuk nama, tempat tanggal lahir, data kesehatan, prestasi akademik, dan hubungan sosial. Investasi buku, mengatur jadwal pembelajaran, membuat buku registrasi sekolah siswa, membuat catatan kemajuan siswa, laporan kelas, laporan hasil belajar, dan lain-lain. Yang kedua, perlengkapan kelas. Perlengkapan kelas adalah perlengkapan yang digunakan untuk melaksanakan program kelas. Perlengkapan kelas dapat berupa papan tulis, berbagai alat peraga, meja, kursi, buku, absensi siswa, catatan kemajuan kelas, dan lain-lain. Yang ketiga, kegiatan keuangan kelas. Pendanaan atau pemeliharaan perlengkapan kelas serta pelaksanaan program kelas memerlukan sejumlah dana. Oleh karena itu, pendanaan berasal dari siswa, namun pengolahannya harus dilakukan oleh siswa di bawah pengawasan. Yang keempat, pembinaan anggota kelas. Kegiatan pembinaan anggota kelas adalah pengolahan siswa dalam kelas. Yang kelima, hubungan masyarakat di lingkungan sekolah. Guru atau wali kelas hendaknya menjalin hubungan antara pihak sekolah dalam masyarakat, baik internal maupun eksternal. Yang keenam, kepemimpinan guru di dalam kelas atau wali kelas berorientasi pada tindakan yang mengarahkan, membimbing, dan mengawasi tingkah laku siswa. Guru atau wali kelas harus melakukan upaya untuk menggerakkan, mendorong, dan menyatukan pikiran guru dan siswa untuk mencapai tujuan yang tercantum dalam program kelas.